Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang keserakahan. Saya ambil firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, ya, keserakahan ini adalah satu sifat manusia yang bisa saja timbul ya di dalam diri kita sewaktu-waktu. Timbulnya dimulai dari rasa iri hati di dalam diri yang muncul, kemudian dibiarkan sehingga muncullah satu sifat yang namanya serakah. Nah, saudaraku, serakah ini merupakan satu sifat dosa yang tidak disukai oleh Allah. Dan keserakahan ini bisa kalau kita biarkan berlarut-larut, itu bisa menuntun orang atau membawa seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan dan terlebih lagi menyimpang dari kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serakah bisa diartikan sebagai suatu sikap berlebihan atau suatu hasrat di dalam diri atau keinginan untuk memperoleh lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Ya, saudaraku, firman Tuhan sudah jelas mengatakan di sini, matikanlah segala dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang termasuk serakah ini. Tuhan tidak ingin kita memiliki sifat serakah. Tuhan tidak mau kita membiarkan sifat ini muncul di dalam diri kita secara terus-menerus. Tuhan mau kita selalu berkenan kepadanya. Ya, oleh karena itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita tidak memiliki sifat serakah di dalam diri kita. Serakah ini muncul karena banyak faktor. Bisa saja oleh karena iri hati, dengki yang ada dalam diri kita sehingga menyebabkan kita mulai berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk membiarkan sifat serakah ini muncul di dalam diri kita. Nah, mengapa kita tidak boleh memiliki sifat serakah? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan bagi kita saat ini mengapa kita tidak boleh memiliki sifat serakah. Yang pertama, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 kita sudah membaca bersama-sama tadi bahwa ini sama saja dengan penyembahan berhala. Ya. Karena apa? Memusatkan atau memuaskan nafsu diri sendiri. Ya, sama dengan memuaskan nafsu diri. Kita membiarkan keinginan kita yang muncul di dalam diri kita dan membiarkan keinginan itu seolah-olah sebagai kebutuhan kita, padahal itu bukanlah kebutuhan kita. Oleh karena itu dikatakan serakah itu, kita tidak boleh membiarkan serakah itu hidup di dalam diri kita, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Lalu yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-14, saya akan membacakannya untuk kita. Dikatakan mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi mengapa kita tidak boleh memiliki sikap serakah? Karena ini juga merupakan perbuatan terkutuk di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita matikan semua keinginan-keinginan yang bersifat yang muncul yang membuat kita menjadi orang yang serakah. Kita diminta untuk mematikan karena ini merupakan perbuatan yang terkutuk di mata Tuhan, perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima dikatakan demikian, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada
orang sundal, orang cemas, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu berarti saudaraku, orang yang serakah itu, atau kita biarkan sifat serakah ini hidup di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita dikata dari Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita memiliki sifat serakah, itu berarti kita sudah menyimpang dari kebenaran Allah dan kita tidak mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan yang keempat, saudaraku, mengapa kita tidak boleh memiliki sifat yang serakah? Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-19 dikatakan demikian, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, yang keempat, mengapa kita tidak boleh memiliki sifat serakah? Itu perasaan mereka telah tumpul. Artinya apa? Sifat serakah itu tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Justru kita tidak akan dibawa kepada pengenalan akan Allah. Kita justru akan sibuk untuk memikirkan diri kita sendiri dan kita sibuk untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, mari kita hindari sifat serakah seperti ini dalam hidup kita. Belajarlah selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Belajarlah kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita jangan lupa, tetaplah kita berdoa untuk dijauhkan dari rasa iri hati. Karena serakah itu timbul dari iri hati, ya, dari iri hati kita. Kalau kita biarkan iri hati ini berkembang di dalam diri kita, maka akan muncul sifat keserakahan dalam diri kita. Kita melihat banyak orang, ya, contoh yang jelas di dalam Alkitab, Yudas Iskariot, ya, salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena ada sifat serakah di dalam dirinya. Dia mengkhianati Tuhan. Dia menjual Tuhan. Ya, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, kita juga perhatikan beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini juga, pemberitaan tentang ada beberapa banyak pejabat tinggi negara yang terlibat dalam korupsi. Oleh karena apa? Oleh karena adanya sifat serakah di dalam diri. Kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita akan menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita berada di satu masyarakat, ketika kita berada di lingkungan pekerjaan kita, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang ada, sehingga Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada diberikan tanggung jawab di sebuah instansi atau di sebuah tempat, di gereja, di mana saja saudaraku, mari kita menghindari diri dari sifat serakah. Ketika muncul sifat itu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan tetap menuntun kita kepada jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serakah tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Serakah tidak akan membuat kita menjadi orang yang hidup tenang, nyaman di dalam hidup ini. Tetapi justru keserakahan akan membawa kita kepada maut. Keserakahan akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, itu sama dengan penyembahan berhala, itu sama dengan perbuatan terkutuk di mata Tuhan. Dan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Justru hati kita akan tumpul, kita tidak akan mengenal Tuhan, kita tidak akan hidup di dalam pengenalan akan Allah. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kita. Jangan ada sifat serakah di dalam diri kita. Lepaskan itu.
Jangan ada iri hati, karena serakah timbul dari rasa iri hati yang ada dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun yang Tuhan percayakan saat ini bagi saudara, mari kita renungkan firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita tidak memiliki sifat serakah, agar kita bisa hidup tenang, agar kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.